Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baharain Arobi, NIM 22104111129 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi leasing. Selanjutnya yaitu pengertian leasing. Menurut Financial Accounting Standard, leasing sewa guna usaha adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis leasing. Leasing terbagi menjadi dua. Yang pertama, financial lease. Teknik pembiayaan menurut financial lease ini, perusahaan leasing sebagai lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan leasing. Sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi leasing. Selanjutnya yang kedua yaitu operating lease. Dalam leasing bentuk ini, lessor sengaja membeli barang modal dan selanjutnya dileaskan. Berbeda dengan finance lease. Dalam operating lease, jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. Selanjutnya, pihak-pihak yang terkait dalam leasing. Pertama, lessor, kedua lessee, ketiga supplier, dan yang terakhir bank. Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Lessor dalam financial lease bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, lessee adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Lessee dalam financial lease bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Terus yang ketiga, supplier adalah perusahaan yang atau pihak yang menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai atau lessor. Dalam mekanisme financial lease, supplier langsung menyerahkan barang kepada lessee tanpa melalui pihak lessor sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Dan yang terakhir adalah bank. Bank ialah pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam leasing tetapi menyediakan dana bagi lessor atau supplier. Selanjutnya yaitu alur transaksi leasing. Yang pertama, lessee menghubungi pihak supplier untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu pengiriman, purna jual atas barang yang akan disewa gunakan usaha. Yang kedua, lessee dan lessor melakukan pembicaraan mengenai kebutuhan pembiayaan barang dan modal. Dalam tahap awal, lessee dapat meminta lease quotation, yaitu syarat-syarat pokok pembiayaan leasing berupa keterangan barang. Yang ketiga, lessor mengirimkan surat penawaran atau commitment letter dari lessee berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk melakukan pembiayaan barang dan modal. Yang keempat, setelah melakukan persyaratan pihak lessee terpenuhi, maka kontrak leasing ditandatangani. Selanjutnya yang kelima,
pengiriman order beli kepada supplier disertai instruksi pengiriman barang kepada lese sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang. Yang keenam, pengiriman order beli kepada supplier disertai instruksi pengiriman barang kepada lese sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lese dengan sesuai pesanan. Yang selanjutnya, penyerahan dokumen oleh supplier kepada lessor, termasuk faktur dan bukti kepemilikan barang lainnya. Selanjutnya, pembayaran oleh lessor kepada supplier. Yang terakhir, pembayaran angsuran lese payment secara berkala oleh lese kepada lessor selama masa sewa guna usaha. Besar angsurannya mencakup pengembaliannya, jumlah yang disertai serta bunganya. Selanjutnya ialah manfaat leasing. Capital saving, lessor membiayai 100% barang modal yang dibutuhkan lese. Yang kedua, pelindung inflasi. Lese sampai kapanpun akan membayar dengan satuan moneter yang lalu terhadap sisa kewajibannya atau hutang. Yang ketiga, fleksibel. Besar pembayaran dan jangka waktu disesuaikan, dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan kita. Yang keempat, pembayaran angsuran diperlukan sebagai biaya operasi. Selanjutnya yaitu tujuan leasing. Yang pertama, penghemat biaya produksi. Yang kedua, mendapatkan barang yang dibutuhkan dalam waktu yang cepat. Yang ketiga, pihak pemberi leasing biasanya akan menjalankan pembiayaan ini untuk mendapatkan penghasilan dari bunga pinjaman. Begitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.